Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman dapat menjumpai Anda semuanya dalam program Seruan Khalifah. Program yang mana kita akan membahas, mengulas kembali khutbah-khutbah dan juga pidato-pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz. Dalam episode kali ini kita akan membahas khutbah ataupun pidato beliau yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Berlin, Jerman. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang tentu tidak asing lagi bagi para pemirsa, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Baik. Khutbah yang akan kita bahas kali ini adalah khutbah yang beliau sampaikan di Berlin, Jerman, di hadapan parlemen Jerman. Beliau menyampaikan sebuah pidato yang bertema Islam dan Eropa, apakah terjadi benturan peradaban. Beliau dalam khutbah tersebut memang di awal ini mengutip satu pendapat yang berkembang di negara-negara Eropa sana, bahwa adanya kekhawatiran terhadap pengaruh-pengaruh dari imigran-imigran, terutama yang berasal dari negara-negara Muslim yang datang ke Eropa. Ada anggapan bahwa akan terjadi benturan peradaban yang terjadi diakibatkan karena datangnya gelombang-gelombang imigran tersebut. Nah, bagaimana Huzur menjelaskan tersebut? Jazakumullah. Memang betul sekali, ini merupakan salah satu pidato yang sangat bersejarah ya bagi umat manusia secara umum. Karena dalam pidato tersebut yang disampaikan di hadapan parlemen di Jerman ya, di sebuah hotel ya di sana, Huzur seperti tadi yang Pak Irfan sampaikan, bahwa akar permasalahan kesimpang siuran informasi di sana sehingga mereka merasa khawatir dengan Islam dan juga para imigran Muslim ini, itu sampai ke akarnya dibahas oleh Huzur, itu dibongkar oleh Huzur itu. Kenapa sih mereka sampai begitu? Gitu. Nah ini berbicara mengenai perbedaan, tentunya ketika kita berada dalam satu meja diskusi ya, untuk sebelum berlanjut kepada pembahasan masalah perbedaan dan sebagainya, tentu kita harus menyamakan dulu definisi-definisi yang akan kita gunakan, tentang istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam perdebatan tersebut. Nah di sini berkenaan dengan istilah tadi peradaban dan juga kebudayaan. Kalau misalkan antara kita dengan saudara-saudara kita di Eropa itu berbeda dalam memberikan definisi, tentunya kita pun akan sulit mencari titik temu. Ya. Oleh karena itu Huzur di sini sampaikan, sebelum menyampaikan akar permasalahan kenapa bisa terjadi hal semacam ini di Eropa, beliau sampaikan kepada mereka pertama-tama masuk dari definisi dulu. Peradaban itu apa sih? Ya, peradaban itu apa sih gitu. Kita samakan dulu nih persepsinya nih. Nah, setelah itu baru kita masuk ke akar permasalahannya. Nah, ini di sini Huzur menyampaikan bahwa definisi yang beliau pegang di sini dan disampaikan di hadapan hadirin itu adalah definisi tentang peradaban yang diberikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu taala anhu. Dan beliau sampaikan bahwa definisi ini saya 100% setuju dengan definisi ini. Sini beliau sampaikan bahwa jadi apa yang dimaksud dengan peradaban itu, kata beliau, ya, menurut definisi tersebut peradaban adalah kemajuan duniawi dan perkembangan masyarakat. Ya. Jadi yang sifatnya materi. Dan tentunya harus ada indikator juga. Nah, di sini Huzur sampaikan faktor-faktor yang menunjukkan kekuatan suatu peradaban adalah diantaranya kemajuan ekonomi, tingkat inovasi teknologi, kemudian kemajuan sarana transportasi dan komunikasi, dan kemajuan intelektualitas masyarakat. Nah, begitu pula upaya suatu bangsa misalkan dalam menegakkan perdamaian dan stabilitas, baik melalui penegakan hukum ataupun kekuatan militer atau dengan cara lain juga merupakan ukuran suatu peradaban. Nah, kalau melihat definisi ini dan standar ukuran-ukurannya tadi, kita bisa lihat bahwa memang Barat itu maju gitu dibandingkan dengan dunia yang sedang berkembang atau dunia ketiga, apalagi dunia yang terbelakang. Dari sisi tadi
kemajuan duniawinya, sarananya maupun Transportasi, komunikasi perkembangan begitu luar ya biasa di Eropa. betul sekali. Perkembangan masyarakatnya pun sangat jauh. Nah, ini jadi definisi peradaban yang dimaksud di situ adalah ini gitu. Kemudian selain peradaban, satu lagi adalah kebudayaan. Kebudayaan. Nah, tentunya antara peradaban dengan kebudayaan ini dua hal yang berbeda. Di sini Huzur sampaikan bahwa hal selanjutnya adalah budaya bangsa. Budaya adalah manifestasi perwujudan dari pandangan dan sikap masyarakat terhadap permasalahan sosial serta prakteknya. Jadi di satu sisi teorinya juga dipraktekkan gitu. Ya, jadi kalau disimpulkan, kalau peradaban lebih ke materinya ya, Iya. materi, tapi kalau kebudayaan itu lebih kepada bagaimana kita tatanan masyarakatnya ya, keagamaannya, betul. kemudian juga tatanan masyarakatnya, moralnya juga, dan juga filosofis dalam masyarakat itu. Jadi dasar dari kebudayaan itu adalah selain moralitas juga nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama, betul. Serta ya karena tiap bangsa pasti berbeda-beda Iya. sesuai dengan akarnya. Ya, lalu kalau kita tadi kembali lagi kepada tahapan bahasan di awal, Huzur yang sampaikan bahwa kenapa bisa sampai ada anggapan bahwa para imigran yang datang terutama dari negara-negara Muslim itu akan mengganggu peradaban-peradaban yang memang sudah ada di Eropa ini. Apa sebabnya? Ini memang betul sekali, dan itulah yang saat ini berkembang. Bahwa begitu banyaknya imigran Muslim yang datang ke sana, orang-orang Eropa secara umum merasa khawatir bahwa nilai-nilai yang mereka pegang itu akan hilang. Akan hilang, kemudian tereduksi oleh banyaknya imigran Muslim yang datang ke sana. Saat ini yang dibawanya di sini, Huzur pun sampaikan bahwa sebagaimana telah saya jelaskan tadi berkenaan dengan peradaban dan kebudayaan tadi, bahwa kami menganggap peradaban itu sebagai suatu kemajuan duniawi dan perkembangan masyarakat secara materi. Dan negara-negara berkembang sebetulnya bukannya tidak menyetujui terhadap perkembangan materi atau duniawi dan masyarakat sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lainnya. Tidak juga menentang atau bahkan menyangkal pertumbuhan kemajuan di barat. Malah negara-negara berkembang itu berusaha untuk menirunya, mencontohnya. Jadi alih-alih peradaban barat itu disingkirkan, kita justru malah melihat yang sebaliknya. Gitu. Ya, jadi malah kita yang justru malah meniru peradaban-peradaban yang di barat itu ya? Iya, betul. Huzur juga sampaikan di sini bahwa melalui sarana transportasi misalkan dan komunikasi modern, dunia kini telah menjadi satu desa, seolah-olah desa yang global ya. Dunia itu begitu sempit ya. Begitu sempit. Jadi perjalanan yang dulu membutuhkan berbulan-bulan, misalkan lah orang mau naik haji, dulu itu harus melalui kapal laut kan, kapal laut sampai 1 bulan perjalanan. Sekarang hanya dengan beberapa jam sudah bisa sampai di sana. Dan sekarang memang dengan adanya komunikasi, kemajuan telekomunikasi tanpa batas ya. Jadi kita bisa berhubungan dengan orang-orang di luar negeri dengan mudah sekali. Dulu kan kalau tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Ini bagian dari peradaban itu ya. Iya, betul. Jadi juga sampaikan di sini, misalkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan bahwa misalkan dengan munculnya televisi, media massa, khususnya internet, maka saat ini tidak ada lagi yang tersembunyi di dunia ini. Sehingga para penduduk yang tinggal di negara-negara miskin dapat menyaksikan bagaimana penduduk di negara-negara kaya menjalani hidupnya. Mereka terpengaruh oleh peradaban barat, bahkan berhasrat juga mereka untuk mencapai kemajuan ini. Jadi menarik ya. Jadi anggapan bahwa datangnya imigran itu akan mengganggu peradaban, justru yang terjadi malah sebaliknya. Sebaliknya, justru kita yang meniru peradaban-peradaban yang telah mereka lakukan sebelumnya. Saya ingin coba mengutip dari sabda dari Huzur juga dalam khutbah tersebut. Beliau juga bersabda bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa peradaban Barat atau Eropa terancam oleh kehadiran umat Islam tidaklah beralasan. Sebaliknya, peradaban Barat telah mempengaruhi seluruh dunia, termasuk dunia Muslim itu sendiri. Betul. Jadi terbalik ya ininya. Sebetulnya kekhawatiran ini yaitu tidak beralasan, karena justru bukan peradaban mereka yang hilang, malah peradaban mereka itu kita serap. Gitu. Kita serap ya. Misalkan tadi alat komunikasi. Begitu muncul misalkan mulai dari telegram, telepon, sampai
sekarang apa namanya handphone ya, ya. bisa video call dan sebagainya. Dulu 20 tahunnya lalu mungkin hanya sebatas angan-angan saja. Dan apa namanya berita begitu apa namanya cepat sekali sampainya. Jadi kita saja langsung melalui MTA ini. Ada Newsword kan, begitu ada kejadian hari ini besoknya sudah muncul beritanya dan bisa disaksikan di seluruh dunia. Ini salah satu contoh bahwa peradaban apa yang Huzu sampaikan itu, peradaban mereka itu kita serap dan kita manfaatkan, kita ambil manfaatnya. Betul sekali, untuk hal yang positif. Ya. Kemudian tadi berkenaan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa peradaban Barat atau Eropa terancam oleh kehadiran umat Islam. Nah ini berkenaan dengan hal ini Huzu sampaikan bahwa alasan ini sama sekali tidak bisa diterima, kata Huzur. Karena yang terjadi bukan seperti itu. Malah sebaliknya. Malah sebaliknya. Yang pertama, di sini Huzur sampaikan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa ini akarnya kenapa mereka, akar masalahnya, kenapa mereka merasa khawatir dengan Islam dan sebagainya. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang terus menjauh dari agama dan kecenderungan ini semakin parah di Barat. Ya, sisi religinya. Iya, religinya. Di negara-negara Barat, setiap sensus yang dilakukan menunjukkan bahwa perhatian orang-orang semakin berkurang, semakin menjauh terhadap agama atau keyakinan pada adanya Tuhan. Selain itu, saya percaya, kata Huzur, bahwa peningkatan ateisme yang cepat merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi budaya Barat daripada ancaman dari Islam. Nah, ada satu hal yang menarik, bahwa fenomena ateisme ini tidak hanya terjadi di dunia Barat. Bahkan di dunia-dunia Islam, saya terakhir itu dengar bahwa di negara-negara Arab sendiri, termasuk di Arab Saudi sendiri, itu fenomena ateisme itu sudah sangat berkembang dengan pesat. Bahkan kalau kita lihat perkembangan yang ada saat ini, bagaimana pengaruh budaya Barat, bukan hanya peradabannya, budaya Barat juga telah sampai ke negara-negara, bukan telah sampai ya, telah terserap dengan begitu besarnya di negara-negara Islam. Lapisan masyarakat ya. Di Arab Saudi misalnya begitu dulu itu begitu ketat dalam hal peraturan dan sebagainya, sekarang sudah apa namanya begitu terbukanya, bahkan kaum perempuan bisa menyetir sendiri, tidak ada apa namanya pardah ya kalau gitu ya. Pardah pun sudah semakin menipis di sana. Di tempat-tempat kafe pun udah banyak, sebenarnya kafe dari dulu ada juga, cuman sembunyi-sembunyi. Sekarang udah terang-terangan. Kita pun banyak melihat di media-media sosial kan bagaimana kehidupan hedon para bangsawan Arab yang memang dulu terasa tertutupi ya, sekarang begitu terbuka. Betul. Nah ini justru peradaban mereka lah yang apa namanya yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai agama dan kepercayaan pada adanya Tuhan. Jadi kata Huzur, justru itulah yang harus mereka perangi sebetulnya, bukan Islam. Islam itu tetap berpegang teguh kepada agama dan nilai-nilai yang dipegangnya, yang diajarkannya. Justru yang harus mereka lebih khawatirkan, kata Huzur, itu adalah apa? Ateisme tadi. Itu. Karena ateisme itu justru akan mengikis bukan hanya budaya Islam saja, tapi budaya mereka pun akan dikikis. Terlebih kalau kita melihat bagaimana gaya hidup orang-orang Barat yang memang lebih cenderung kepada duniawi, sehingga mereka untuk hal-hal yang bersifat keagamaan itu mereka luput. Jadi duniawinya terus dikejar, sehingga memang paham ateisme itu akan sangat mudah masuk ke orang-orang yang seperti itu. Betul sekali. Ini yang menjadi ancaman yang sesungguhnya sebenarnya itulah ya? yang menjadi ancaman. Karena kalau kita lihat misalkan realita yang ada di Barat tuh begitu banyaknya gereja-gereja yang hanya dijual. Karena dijual, dijadikan hotel, kadang kalau dijadikan masjid. Dijadikan masjid masih lebih baik ya, sama-sama ya, meskipun dijadikan tempat ibadah meskipun beda ininya, tapi setidaknya lebih baik lah. Tapi banyak yang dijadikan kafe, dijadikan hotel, mall dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang itu mereka sendiri sebetulnya yang menjauh dari agama dan dari nilai agama yang mereka pegang selama ini. Di sini Usus sampaikan bahwa nilai-nilai Barat yang telah berusia berabad-abad dan didasarkan pada tradisi keagamaannya, terutama Kristen dan Yahudi. Kini nilai-nilai agama dan norma budaya ini tengah diserang oleh mereka yang menolak semua bentuk agama dan kepercayaan. Nah, ini ya memang tidak secara terang-terangan seperti orang menyerang satu wilayah, menginvasi satu wilayah dengan mengirimkan pasukan, tidak seperti itu, tapi melalui ide, melalui gagasan dan sebagainya. Paham-paham itu ya. Nah, Huzur pun di sini sampaikan bahwa jadi sebagai seorang pemimpin Muslim, Huzur bersabda,
saya percaya bahwa Anda sekalian harus melindungi warisan dan budaya Anda. Jadi malah Huzur sampaikan ke mereka tidak perlu khawatir dengan Islam, tidak perlu khawatir dengan orang-orang Islam. Tetap teguh aja dengan Ya, yang harus Anda khawatirkan itu adalah tadi tersebarnya ateisme yang menggerogoti nilai-nilai keagamaan yang ada pada para pemeluknya. Jadi Huzur sampaikan justru saya sebagai seorang pemimpin Muslim kata Huzur, saya percaya Anda sekalian harus melindungi warisan dan budaya Anda dengan berfokus pada upaya menekan kemerosotan agama dan membawa kembali orang-orang kepada agama dan kepercayaan. Apakah itu agama Kristen, Yahudi atau yang lainnya. Dan seharusnya jangan karena alasan kemajuan, ya kemajuan teknologi, kemajuan segala macam lah kemajuan, nilai-nilai dan standar moral yang telah menjadi bagian masyarakat selama berabad-abad tiba-tiba ditinggalkan. Ini sedikit demi sedikit, bukan sedikit mungkin sekarang itu seperti air bah yang menghanyutkan segala sesuatu di barat itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang perlu dibuat agar orang-orang Eropa ini takut kepada Islam, ya. Karena memang Huzur pun tadi sudah mengajak kepada para petinggi-petinggi yang hadir pada saat itu untuk menjaga tradisi, menjaga budaya, menjaga keyakinan mereka kepada agama dari serangan-serangan tadi, paham-paham ateisme yang memang begitu marak menyebar. Betul, betul sekali. Bahkan di sini Huzur sampaikan juga bahwa saya juga percaya bahwa merosotnya agama di Barat adalah alasan utama mengapa orang takut kepada Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa secara umum umat Islam itu masih berpegang teguh pada agama mereka. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan, kata Huzur, bahwa terlepas dari apa yang Anda dengar atau baca di media, tidak ada alasan untuk takut pada Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran adalah ajaran agama terakhir dan sempurna. Dan karena kecintaan dan kepatuhan kami pada Al-Quran, kami yakin bahwa agama adalah urusan hati dan hal yang bersifat pribadi bagi setiap orang. Oh, jadi mungkin yang menyebabkan mereka khawatir itu takutnya mereka ketika orang-orang Islam datang ke Eropa, mereka dengan stigma-stigma negatif tentang Islam yang berkembang di negara-negara Barat sana, bahwa dengan datangnya mereka ke negara mereka itu, mereka akan diajak secara paksa untuk masuk ke dalam Islam. Karena memang begitu banyak tuduhan-tuduhan yang memang dilemparkan oleh para penentang Islam bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan tindakan-tindakan yang memang bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Gitu. Itu mungkin yang menjadi landasan kenapa mereka takut. Dengan timbulnya gerakan-gerakan radikal dalam Islam itu menampakkan seolah-olah wajah Islam itu seperti itu, memaksa, menakutkan. Apalagi kalau kita baca buku-buku Hadrat Masih Maud, ya, bagaimana sebagian golongan di dalam Islam memahami Islam akhir zaman, gambaran Islam akhir zaman itu, apalagi tentang Imam Mahdi, tentang Al-Masih dan sebagainya itu sebagai Imam Mahdi penumpah darah. Ya, betul. Pilihannya hanya dua, katanya, Islam atau dibunuh. Atau dibunuh. Apalagi kalau kita melihat ke sana, gitu, sehingga ada Hadrat Masih Maud SAW juga, dan juga para khalifahnya menjelaskan bahwa Islam itu tidak seperti itu. Dalam urusan agama itu ada urusan hati. Yang namanya urusan itu nggak bisa dipaksa-paksa. Itu harus lahir dengan sendirinya. Satu itu tadi memang karena kesalahpahaman mereka, seolah-olah Islam itu adalah apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat di media. Padahal itu kan bisa saja sebuah settingan dan sebagainya. Yang kedua mungkin karena tadi mereka merasa takut. Biar bagaimana juga ya adalah rasa rasa fanatisme keagamaan itu pasti ada. Betul. Islam berpegang teguh kepada nilai-nilainya dan mereka bisa hidup di masa ini. Tentunya ada sesuatu yang menjadi bahan perhatian mereka. Sementara agama Kristen telah ditinggalkan. Di satu sisi kemajuan secara materi mereka sudah sedemikian hebatnya, tetapi jiwanya itu kosong gitu. Yeah. Jiwanya kosong. Ajaran Kristen, misalkan ajaran Yahudi dan yang lain-lain itu, kenapa mereka tinggalkan? Karena tidak bisa menjawab kebutuhan jiwa mereka. Islam datang dengan membawa penyegaran, dengan membawa ajaran yang sesuai dengan fitrat mereka, sesuai dengan kebutuhan fitrati mereka. Yeah. Di satu sisi cukup rasional juga bahwa mereka merasa takut, merasa khawatir dengan Islam ini. Yeah. Inilah dalihnya bermacam-macam. Tetapi setidaknya ketika disampaikan dengan jelas di hadapan mereka bahwa Islam itu tidak mengancam mereka. Yeah. Karena urusan memeluk agama itu ada urusan hati. Bahkan Al-Quran sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 257 misalkan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tidak bisa dipaksa masalah iman itu kan, itu masalah hati. Masalah hati bagaimana mau dipaksa orang, bagaimana harus dibelah dulu hatinya. Segala macam. Nggak mungkin. Orang mungkin bisa dipaksa.
bisa dipaksa melakukan sesuatu, tetapi tanpa kesadaran dari hati, itu akan sia-sia. Nah, jadi apa namanya, Huzur sampaikan di dalam forum ini bahwa tidak perlu khawatir. Tidak perlu Islam, takut, ya. Islam itu tidak akan memaksa mereka siapapun untuk memeluk Islam. Kalau datang dengan sendirinya setelah memahami ajaran Islam, ya silahkan, itu hak pribadi masing-masing. mereka. Ya. Atau misalkan ada yang mau keluar dari Islam, ya silahkan juga, itu hak dia juga. Urusannya dia dengan tidak Tuhan. perlu takut dengan Tidak kehadiran perlu Islam. takut dengan Islam. Tapi mungkin ini dia yang memang begitu banyak tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Islam, yang disampaikan oleh para penentang Islam, bahwa Islam ada ekstremisme, mendukung ekstremisme, radikalisme, dengan terjadinya pemboman di berbagai tempat. Ini yang menjadikan mereka takut, khawatir ya. Padahal tadi Huzur jelaskan bahwa tidak perlu takut, karena Islam tidak akan pernah memaksa seseorang untuk memeluk agamanya. Betul. Di sini memang Huzur juga secara singkat Huzur di sini sampaikan juga bahwa mungkin kan ideologi kebencian dari minoritas Muslim, yang menerapkan ekstremisme itu sebetulnya tidak memiliki korelasi sama sekali dengan ajaran Al-Quran. Nah, dan tentu saja kata Huzur, seperti telah saya katakan berkali-kali, bahwa pemerintah dan para pemegang otoritas harus bertindak tegas kepada para ekstremis, baik itu Muslim atau non-Muslim. Nah, karena apa? Karena faktanya namanya terorisme itu tidak bisa mewakili satu agama, tidak bisa mewakili satu agama. Jadi tadi seperti Huzur katakan, jangan melihat Islam, gambaran Islam dan orang-orang Islam itu dari yang di framing media. Karena Islam itu tidak seperti itu. Coba lihat langsung ke akarnya, ke Al-Quran. Al-Quran sendiri, bahkan dalam memeluk Islam saja, Al-Quran sampaikan tidak boleh ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan sama dalam agama. Apalagi dalam hal-hal yang lainnya, ketika untuk memeluk Islam saja tidak dipaksakan, tidak bisa dipaksakan, apalagi hal yang lainnya. Nah, orang-orang yang memaksakan kehendaknya itu ya orang mereka yang salah memahami ajaran Islam, kemudian mengatasnamakan Islam. Ini yang menjadi merusak nama Islam di khususnya di negara-negara Barat sana ya. Bahkan Huzur tadi sampaikan bahwa para pemegang otoritas dimanapun, di negara manapun, mereka justru harus bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini, baik itu dari golongan Islam maupun dari golongan non-Islam. Iya. Karena memang tidak ada kaitannya dengan agama Islam ya, dengan segala macam tindakan-tindakan radikalisme yang mereka lakukan yang mengatasnamakan Islam. Iya. Bahkan di sini sebagai mungkin penutup episode kita kali ini ya, Pak Irfan. Di sini Huzur sampaikan bahwa sejauh kaitannya dengan Ahmadiyah sendiri, kan kita banyak dipersekusi ya. Kami percaya bahwa dalam keadaan apapun Islam tidak mengizinkan penggunaan kekuatan atau paksaan dalam penyebaran agama. Dalam kondisi bagaimanapun. Lalu mengapa ada yang harus takut kepada Islam? Bahwa Islam itu tidak mengizinkan sama sekali penggunaan kekerasan. Mengapa orang berpikir bahwa peradaban atau budaya mereka akan terancam oleh umat Islam? Nah ini. Jadi tidak perlu khawatir, kita sebagai warga Ahmadiyah, ya Muslim Ahmadiyah, jelas sekali pegangan kita itu adalah Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran katakan tidak boleh dalam hal menyebarkan agama itu dengan kekerasan, dengan paksaan ini. Jadi tidak perlu khawatir intinya ya dengan adanya kehadiran Islam. Baik Pak Rahmat, cukup menarik sekali perbincangan kita kali ini, namun durasi waktu yang memisahkan kita ya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kami membahas khutbah ataupun pidato yang Huzur sampaikan. Semoga apa yang tadi kami bahas dapat bermanfaat bagi para pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Saya Irfan Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.